bagaimana seorang jurnalis itu harus teman kita, dia wartawan dari Lingkar TV dan yang sesuai dengan undang-undang pers. Setuju? Kita tidak bisa diam saja ini ya. Jadi kita memang harus memperjuangkan. Oke, teman-teman akan melihat apakah tulisan itu betul adanya ataukah saja. Tangkap. Ya. Oke. Mari upacara keprihatinan. Saya harapkan mungkin teman-teman bersedia sebentar saja meletak. Teman-teman, hari ini kita berduka. Kita diinjak-injak. Keempat yang harus dilindungi dengan kekerasan di gedung DPRD kemarin. Berduka dan kita berharap bahwa ke depan bisa mengungkap kembali, bisa mengungkap secepatnya pelaku. Hidup jurnalis! Hidup! Asad ya? Oh, disadaan sih nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman, kita dari maka bisa dipidana dengan ancaman pidana 2 tahun. Kapan Kapolresta Pati untuk segera menetapkan tersangkanya? Tahun Undang-Undang 40 tahun para pejabat disampaikan. Polri juga harus bisa memahami ini. Ini tugas. Assalamualaikum Pak Kapolres. Assalamualaikum Pak Kapolres, kami datang. Kita beradilan. Semua yang berhati-hati teman-teman dari pers. Nama saya AKBP Sosialai. Saya menyampaikan permohonan dari Pak pemimpin untuk Pak Pos. Pengembangan dari teman kita yang tindak pidana yang dialaminya. Kudus dan Ikatan Tengah ya. Saya Zainal Abidin Petir, terima kasih atas menerima audiensi dari rekan-rekan media terkait dengan kasus yang ada di Pansus kemarin, menanyakan perkembangan proses penanganan. Intinya Polresta Pati itu profesional dalam menangani kasus ini dan tidak ada memihak dari satu pihak atau pihak yang lain. Kita secepatnya akan proses ya, sejauh itu sudah memenuhi bukti akan segera kita proses, lakukan proses berikutnya. Progresnya cuma apa sampai tadi sudah disampaikan ya sama Kasat Reskrim ya secara teknis ya. Ya intinya komitmen kita segera memproses itu secepatnya ya. Yang menjadi kendala banyak. Tidak ada yang jadi kendala, kendalanya ya prosesnya waktu aja. Kita harus hati-hati jangan sampai menjerat itu, jangan sampai lepas ya. Oke. Pak, terkait dengan kekerasan terhadap wartawan mungkin kehadiran ini sudah apa? Ya, tadi sudah kami sampaikan sama Dewan juga, di Pansus itu rawan sekali terhadap provokasi-provokasi di sana, makanya kita perketat pengamanan baik di dalam maupun di luar, termasuk nanti tempat-tempat yang menjadi doorstop media, awak media memberikan menggali informasi dan sebagainya. Kita atur lagi di Dewas. Tadi sudah sama Pak Wakil Ketua sudah disetujui. Ya. Kawan, jadi siang hari ini kami dari ICTI dan PWI Pati mendatangi Polres Pati untuk meminta kepastian hukum terkait proses di kawan kami yang mengalami kekerasan saat meliput Pansus hari Kamis lalu. Dan di sini kami perlu menegaskan bahwa kerja jurnalis ini adalah kerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dan kami ternyata kemarin menjadi korban arogansi dari salah satu oknum. Jadi kalau kemarin masyarakat menuntut untuk jangan ada arogansi, nah ini sudah menimpa kami. Nah untuk itu kami menuntut ini pada Polresta Pati untuk segera memproses
pelaku kekerasan kepada jurnalis yang kemarin dilakukan kepada kawan-kawan kami. Toh undang-undangnya sudah ada, pasalnya sudah ada, jadi segera ditetapkan sebagai tersangka biar nanti segera ada kepastian hukum dan efek jerah kepada masyarakat. Tujuan kami seperti itu. Apakah ini sudah cukup lama ini teman-teman mendesak? Ya, karena ini sudah hampir 4 hari ya, proses ini belum ada tersangkanya, artinya belum ada penetapan tersangka, dan ini menurut saya adalah proses yang cukup lama. Padahal di situ videonya jelas, ada bukti video, kemudian ada saksi, dan kawan-kawan juga rame-rame, tidak hanya 2 orang itu. Jadi saya kira kalau dalam hal ini penyidik kesulitan dalam melakukan profiling, sebenarnya kami juga siap membantu untuk profiling kepada siapa-siapa pelaku kekerasan kemarin gitu. Jadi saya harap ini kami menuntut untuk dalam waktu 1x24 jam bisa Polres Pati menetapkan tersangka kekerasan kepada jurnalis. Seperti itu. Jika tidak, sebenarnya Mas? Ya, jika tidak kami akan melakukan mosi tidak percaya kepada aparat kepolisian. Karena kepada siapa lagi kami akan mengadu? Karena polisi ini kan sebagai garda payung hukum ya, yang bisa melindungi kami juga. Kami sebagai warga masyarakat misalnya ya mengadu kepada kepolisian. Kalau kepolisian tidak bisa memproses ini dengan waktu yang cepat, saya kira kami juga dalam ini sudah tidak percaya lagi kepada aparat kepolisian.